Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Haji Putra. Jadi kali ini saya dapat servisan Samsung Tab 2 ya, atau Samsung GT P3100 3100. Jadi kendalanya untuk HP ini, apabila dicas jalan sebentar mati, dan keluhan kronologinya sebelumnya dicas tidak mau masuk ya, akhirnya mungkin baterainya kehabisan dan akhirnya HP-nya mati total. Dan ini langsung saja saya buka untuk backdoornya. Jadi untuk pembukaan backdoor saya congkel aja ya, menggunakan kuku atau menggunakan alat pencongkel juga bisa. Jadi untuk pembukaan kita congkel pelan-pelan. Jadi untuk Samsung ini sebenarnya untuk rusak di konektornya itu sangat jarang ya, karena konektornya sangat bagus untuk Samsung jenis ini. Jadi biasanya kalau tidak mau ngecas itu bukan karena di konektornya, tapi biasanya ada komponen-komponen tertentu, mungkin kadang juga bisa jalurnya itu ada yang putus, bisa seperti itu. Jadi untuk konektornya itu jarang kalau rusak konektor. Dan ini HP-nya sudah terbuka untuk Samsung Tab 2 nya. Langsung saja saya lepaskan untuk konektor baterainya, dan saya lepas dulu untuk baut-bautnya. Jadi untuk penyuntikan HP saya lakukan menggunakan desktop biasa ya. Jadi saya gunakan untuk desktop biasa karena memang power supply saya sedang rusak. Sebelum saya melakukan penyuntikan, saya cek dulu untuk tegangannya. Itu ada ya untuk tegangannya, cuma 3,7 kalau nggak salah tadi. Jadi nggak ngangkat untuk pengecasan. Dan saya cek untuk HP-nya normal ya, nggak konslet. Jadi di sini saya melakukan full murni menggunakan multitester. Jadi biasanya saya ngecek HP menggunakan power supply, karena power supply saya rusak, jadi menggunakan multitester saja. Nah, ini saya lakukan penyuntikan menggunakan desktop. Jadi desktopnya saya kasih kabel ya. Dan setelah beberapa saat dilakukan penyuntikan, baru saya pindah ke pengecekan HP-nya kembali. Dan di sini saya kembali ke HP-nya. Kita tes untuk HP-nya dengan dicas, ternyata tegangan cas memang nggak masuk ya. Jadi saya cek menggunakan multitester dengan sambil dicas seperti itu. Biasanya harusnya di situ ada tegangannya. Karena ini tegangannya nggak masuk, langsung saja saya bongkar untuk mesinnya. Setelah mesin terbongkar seperti ini, nah ini saya lakukan lagi untuk pengecekan menggunakan multitester, apakah ada yang putus untuk
jalurnya seperti itu. Jadi kita tancapkan di casnya, lalu kita cek untuk tegangannya di kapasitornya di jalurnya. Nah, untuk jalurnya bisa dicek gambar skemanya di atas ya. Untuk yang saya cek kapasitor 1 dan 2 nya. Nah, setelah saya cek untuk di kapasitor 2 itu tidak ada tegangannya seperti itu. Jadi di sini akan saya lakukan eksekusi penjemperan. Nah, jadi gini, sebelum saya lanjutkan ke eksekusinya, ini saya jelaskan untuk skema penyambungan jumper jalurnya ya, untuk di Samsung Tab 2 GTP 3100. Jadi untuk tegangan cas itu masuknya di kapasitor ini. Nah, dari kapasitor ini itu harusnya diteruskan ke kapasitor yang ini. Nah, dari kapasitor tersebut, dua kapasitor ini harusnya keluar tegangan. Nah, karena setelah saya cek untuk kapasitor yang kedua ini tidak ada tegangannya, jadi saya putuskan untuk menjempernya. Nah, jadi dari kapasitor sini kita tarik, kita jemper ke sini, ke kapasitor yang ini. Nah, tapi untuk penjemperan tidak bisa langsung dijemper. Jadi di sini harus kita berikan diode. Nah, sini kita berikan diode. Nah, fungsinya untuk apa diode itu? Jadi untuk diode itu supaya apabila ini tidak kita berikan diode untuk jemperannya, itu nanti akan keluar tampilan pengecasan terus seperti itu. Walaupun tidak mengecas, tidak sedang mengecas, tapi nanti akan keluar tampilan pengecasan. Makanya kita berikan diode. Dan sedikit saya terangkan tentang diode ya. Jadi diode itu seperti ini. Diode itu apabila di skema itu lambangnya seperti ini. Nah, ini segitiga, sini tutup. Nah, seperti ini. Yang ini anoda atau plus ya, yang ini katoda atau main, seperti itu. Nah, arus mengarah dari anoda ke katoda seperti ini. Nah, apabila dibalik dari katoda dialiri arus listrik, ini tidak bisa ya, karena diblok di sini seperti itu. Jadi arusnya mengarah dari anoda ke katoda. Tapi untuk pengecekan melalui multitester, apabila mengecek untuk diodenya putus atau tidak, itu untuk katodanya ini masuk ke jalur plus di multitester, dan untuk anodanya ini ke jalur main multitester. Apabila dibalik itu tidak keluar nilai, tapi apabila katodanya masuk di jalur plus multitester dan anodanya masuk di jalur main, itu maka nanti akan keluar nilainya seperti itu. Apabila dibalik ternyata keluar nilai, berarti untuk diodanya jebol itu ya, tidak dapat digunakan seperti itu. Dan untuk dioda sendiri itu ada macam-macam ya, tapi untuk kali ini saya jelaskan untuk dioda punya arah. Biasanya kalau di komponen itu secara fisiknya bentuknya seperti ini, tabung seperti ini. Nah, dan salah satu sisinya memiliki garis putih, garis atau warna putih. Nah, ini untuk katodanya dan ini untuk anodanya. Nah, kalau untuk di ponsel untuk diode itu biasanya bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini ada timah kecil, ini timah kecil seperti kapasitor ya,
Dan untuk salah satu sisinya itu memiliki garis-garis seperti ini, ya, garis entah warna putih, tapi salah satu sisinya ada garisnya. Nah, ini untuk katoda, ini untuk anoda. Nah, kembali lagi ke skema penjemperan, kita hapus dulu. Nah, untuk skema penjemperan, jadi dari kapasitor ini kita tarik thread ke sini, ke kapasitor ini, dan di sini kita berikan dioda. Nah, dimana arus masuk dari sini dan keluar dari di sini. Nah, jadi di sini kita masukkan ke katodanya, di sini kita masukkan ke anoda. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita kembali ke eksekusi HP-nya, semoga saja berhasil. Nah, jadi sesuai penjelasan saya tadi, untuk saat ini saya lakukan untuk penjemperan kapasitor ke kapasitor satunya ya, kapasitor 1 ke kapasitor 2 yang tidak ada tegangannya, seperti itu. Dan ini karena untuk penjemperan kurang jelas ya untuk videonya, jadi apabila nanti bingung bisa dicek ulang ke penjelasan saya tadi untuk cara menjempernya yang saya jelaskan menggunakan skema tadi. Dan ini bisa dilihat untuk diodanya sudah terpasang, tinggal kita pasangkan ke kapasitornya. Jadi diodanya salah satu ujungnya saya kasih jumper, kabel jumper, dan di ujung satunya itu langsung saya solder ke kapasitornya. Jadi biar nggak terlalu banyak kabel jumpernya. Jumper sudah terpasang, tinggal kita cek untuk diodanya apakah putus, maksud saya apakah jebol atau putus, seperti itu. Karena takutnya kena panasnya solder, biasanya kadang bisa jebol ya. Nah, itu bisa dilihat ada nilainya, dan tadi bila dibalik tidak keluar nilainya, berarti dioda ini masih normal, masih bagus. Sekarang tinggal kita pasangkan ke kapasitor 1 ke kapasitor 2 nya. Dan mohon diperhatikan untuk pemasangan dioda ya, karena di sini apabila terbalik itu jika dicek tetap tidak akan keluar nilainya. Kalau dicek masih tidak keluar nilainya, berarti kemungkinan besar pemasangan diodanya terbalik. Jadi tinggal dibalik saja nanti. Karena kembali lagi prinsipnya dioda, tegangan mengarah dari anoda ke katoda. Apabila terbalik itu tegangannya tidak akan keluar nanti jika diodanya bagus, tapi jika diodanya jebol itu tetap akan keluar. Dan ini masih proses penyemperan ya.
Nah, setelah saya jumper, untuk sisa kabelnya bisa diputus saja menggunakan pisau atau gunting juga bisa, terserah. Sekarang tinggal saya tes dengan ditancapkan ke casnya, lalu saya tes. Nah, ini untuk minusnya bisa di bodinya, dan untuk plusnya bisa di kapasitor 1 dan kapasitor 2 nya. Kembali lagi ya, nanti jika Anda bingung bisa cek kembali untuk penjelasan di skema tadi. Dan ini saya cek untuk ke jalur baterainya apakah ada tegangan. Nah, sudah mulai ada tegangan ya. Sekarang tinggal dirakit dan dites. Ini saya pasangkan saja untuk mesinnya. Ini proses pemasangan lumayan ya, jadi ada banyak fleksibelnya. Jika ini saya tes ternyata sudah normal pengecasannya, tinggal saya tutup kembali, saya rakit dan saya tutup kembali untuk backdoornya, dan baut-bautnya pasang kembali. Ini saya kencangkan dulu untuk baut baterainya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan normal ya. Nah, itu sudah mulai keluar gambar baterainya. Tadi kan setelah keluar gambar baterai tidak sampai jalan seperti itu udah mati ya. Dan ini nyoba dengan saya nyalakan apakah masuk untuk tegangannya ataukah fake charging. Kadang bisa juga fake charging ya, jadi seolah-olah pengecasan masuk tapi untuk tegangannya tidak bisa nyampe ke baterai, jadi baterainya tidak nambah seperti itu. Jadi ini saya pastikan kembali dengan menyalakan HP-nya, dan ini memang baterainya habis ya sama sekali. Dan langsung saja saya buka untuk pengaturannya di pengaturan baterai ya, untuk melihat persentase pengisiannya. Itu bisa dilihat ini 3% untuk persentasenya. Kita biarkan dulu. Jika itu naik 4 sampai atau mungkin 5%, yang penting di atas 3%, berarti pengecasan sudah normal. Ini setelah beberapa saat saya cek kembali. Nah, ini bisa dilihat ya, ini persentasenya sudah naik jadi 4%, jadi naik 1%. Ini berarti sudah normal. Tinggal saya tutup kembali, baut-bautnya saya pasang kembali. Dan ini sepertinya bautnya banyak yang kosong ya, jadi beberapa saya tambahkan baut
untuk melengkapi. Jadi apabila kebiasaan saya jika ada HP masuk ternyata bautnya banyak yang kosong, itu biasanya saya tambahkan seperti itu. Jadi biar lengkap sekalian. Dan ini saya pasangkan segel ya, supaya nanti saya tahu apabila ada HP masuk itu apakah dari bongkaran saya atau mungkin dari bongkaran teknisi lain, seperti itu. Ya baik, mungkin cukup itu video dari saya. Jika nanti ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, jangan lupa tetap selalu jaga harga servisan. Terima kasih.